Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu lihat di sini yang sudah hadir ada 8 anak ya. Kita tunggu sambil menunggu teman-teman ya, ada yang masih terkendala sinyal. Baik, kita mulai ya. Silakan Saskia pimpin doa, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Baik, terima kasih Saskia. Hari ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca ya. Jadi tujuan pembelajarannya kalian harus mampu menentukan dan menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi fisik dan menentukan serta menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari segi batin. Sekarang perhatikan, Nak, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, nanti kalian harus aktif dan interaktif. Jadi harus aktif nih dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian kalian harus memahami masalah yang terdapat dalam contoh puisi dan menganalisis bersama contoh puisi yang Ibu sajikan nanti. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ya, silakan kalian simak video berikut. Apa kira-kira pelajaran yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Semua orang punya kekurangan, jadi kita bisa melengkapi satu sama lain. Iya, betul. Dengan tadi ya, diibaratkan seperti pensil dan penghapus, saling menuliskan kebahagiaan, saling berbagi kebahagiaan, dan saling menghapus kesedihan satu sama lain. Bagus sekali anak-anak kelas 8A. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita ulas nih materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu tentang pengertian puisi. Baik, Ibu, tukar dulu slide-nya supaya kalian tidak lihat, ya. Menurut kalian, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah sebuah karya yang berisi kata-kata yang indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Betul sekali, Rafiza. Puisi itu salah satu jenis karya sastra ya, singkat. Ini disusun menggunakan kata-kata indah. Karena kita fokus ke tujuan pembelajaran hari ini. Tadi kalian harus mampu menganalisis unsur pembangun puisi dari segi struktur fisik dan batin. Nah, yang pertama ada struktur fisik. Nah, struktur fisik itu meliputi tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Nanti akan kita bahas ya, satu persatu. Tapi Ibu mau tahu dulu pemahaman kalian nih. Tipografi, ada yang tahu apa itu tipografi? Tipografi itu bentuk puisi, Bu. Betul sekali. Kemudian, diksi. Diksi itu apa, Nak? Pilihan kata. Pintar-pintar sekali kelas 8A ya. Sama. Kemudian ada struktur batin. Struktur batin itu meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Tema, siapa yang tahu apa itu tema? Tema adalah bahasan cerita. Iya, pokok bahasan dalam puisi tersebut. Nah, di sini ada pembahasannya, Nak, satu persatu. Tadi betul sekali seperti yang kalian utarakan, yaitu yang pertama ada tipografi. Tipografi itu bentuk puisi ya, itu terdiri dari berapa baris, terdiri atas berapa bait ya. Kemudian biasanya menggunakan huruf kapital tidak pada awal barisnya. Biasanya itu tergantung penyair ya, Nak ya. Ya. Kemudian ada diksi. Diksi itu pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam menuliskan puisi. Lalu ada imaji. Imaji ini, Nak, pencitraan ya, biasanya ada kata citraan juga. Nah, imaji ini
Biasanya meliputi imaji auditif, visual, dan taktil ya. Sekarang kita coba analisis bersama ya, terkait dengan struktur batin dan struktur fisik yang ada pada puisi merayakan kangen. Tentunya awal pembuatan puisi ini tentu dengan masalah yang dialami penulis ya. Kita selami bersama. Sekarang yang berkaitan dengan pengimajian. Pengimajian di sini menggunakan imaji apa? Ayo, siapa yang tahu? Visual. Smart. Visualnya yang mana? Menemukanmu itu melibatkan mata ya, pandangan, betul sekali. Kemudian ada imaji apa lagi, Nak? Imaji. Kusentuh. Itu imaji apa? Raba. Ya. Itulah uniknya puisi. Menggunakan rima dan irama, sangat memperhatikan rima ya, sehingga memperindah bunyi dalam pembacaan puisinya. Kemudian ada tipografi. Nah, tipografi tadi bentuk puisinya. Sini Bentuk. Ya, jadi tidak selalu sama setiap baitnya. Kalian perhatikan di situ. Bait pertama ada berapa baris? Ada 2. 2. Bait kedua ada berapa baris? 4. 4. Dengan struktur batin dan fisik. Sudah jelas belum? Jelas, Miss. Sudah. Masalahnya, jika kita merindukan seseorang, tidak bertemu lama, bahkan melewati musim, bisakah kita tuangkan dalam bentuk puisi, Nak? Bisa. Jika kita mencintai seseorang, tetapi tidak berani bilang, hanya disimpan dalam hati untuk meringankan beban rasa, bisakah kita tuangkan dalam bentuk puisi, Nak? Bisa. Oke. Perhatikan, di sini ada tugas kelompok. Judul puisinya Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono ya. Masalahnya ini tentang apa kira-kira, kalian baca sekilas? Rindu. Tentang rasa yang terpendam ya. Nah, dari masalah tersebut, silakan nanti kalian analisis bersama anggota kelompok kalian berkaitan dengan struktur fisik dan struktur batin yang ada dalam puisi tersebut ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam ruang breakout room. Pencitraannya itu menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan panca indera penglihatan. Oh iya. Di sini kira-kira ada majas personifikasinya nggak ya? Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Itu tadi termasuk apa ya? Oh iya, itu majas personifikasi. Karena kan penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah hidup. Lalu kira-kira ada lagi nggak? Kalau untuk struktur batinnya, ada yang bisa berpendapat lagi? Itu yang bagian nada itu nadanya nada kegetiran. Kegetiran iya bisa. Ada lagi, yaitu kan karena dia si penulis ini seperti meluapkan kerinduannya ya. Jadi bisa. Menurut aku amanatnya itu semua orang harus mempunyai sifat tabah, arif, dan bijak. Yang irama itu didominasi dengan akhiran yang berbunyi I sama U. Oh iya benar, bagus. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nahda Saira, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis dari puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dari struktur fisik puisi ini, untuk temanya ini
tentang percintaan, menggambarkan percintaan ya. Lalu untuk tipografinya sendiri itu kan terdiri dari 3 bait dan setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Jadi Analisisnya sangat kritis ya, bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Tidak ada, Bu. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Struktur fisik yang kami simpulkan struktur fisik yang disimpulkan oleh kelompok 1 itu untuk terus struktur batin yang kami simpulkan dari puisi Hujan Bulan Juni yaitu Terima kasih Saskia sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus ya. Silakan kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak, Miss. Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 3 ya. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifa dari kelompok 3. Puisi Hujan Bulan Juni terdiri atas 3 bait. Masing-masing baitnya memuat 4 baris. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. Mungkin sudah cukup nih presentasi dari kelompok kami. Baik. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3? Tidak ada yang menanggapi ya. Baik, hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang tadi sudah dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok, rata-rata hasil analisis kalian ini ya, hampir sama karena memang sepemikiran. Jadi betul ya, jadi temanya tadi memang berkaitan dengan perasaan yang terpendam dan butuh kesabaran, ketabahan yang sangat kuat untuk melewati proses tersebut. Sudah terlihat slide-nya? Sudah. Baik. Sudah, Bu. Sekarang kalian perhatikan masalah yang Ibu tampilkan. Ketika kita seorang hamba ya, sebagai seorang hamba memiliki banyak masalah kehidupan, kemanakah kita akan mengadu nak? Ada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan kita. Bisakah kita tuangkan melalui puisi? Bisa. Bisa sekali. Nah, sekarang kalian perhatikan puisi yang Ibu tampilkan. Nah, di sini ada puisi berjudul Doa. Karya Chairil Anwar ya. Nah, puisi doa ini tadi terkait dengan permasalahan seorang hamba ya, seorang hamba rasakan kemudian dia adukan kepada sang pemilik kehidupan, sang pemilik dirinya. Nanti puisi ini akan menjadi tugas individu kalian. Google Form berisi tugas individu akan Ibu bagikan dalam grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkannya paling lambat malam ini pukul 8. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, tentu kita akan refleksi terlebih dahulu. Dari pembelajaran hari ini, apa manfaat yang kalian dapatkan? Ayo, siapa yang ingin berkomentar? Kita jadi tahu tentang struktur fisik dan Mengetahui membuat struktur fisik dan batin. Iya, bagus sekali Saskia Akila. Jadi, kita jadi mengetahui apa itu struktur fisik, apa itu struktur batin yang terkandung dalam puisi. Mulai dari tipografi sampai amanat. Kita tutup pembelajaran hari ini tentu dengan doa. Silakan Rafiza pimpin doa, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.